Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ani bihi wa bi ulumi fid dharain wa yaquluna ay al-munafiquna amanna qulna hadhihi al-ayat tata'allaq bil munafiqin wal munafiquna hum ashaddu a'da'il ummah, ya, musuh yang paling besar gitu ya. Limadza li'annahum yubtinuna al-kufra wa yudhiruna al-islam, ya, karena mereka menyembunyikan kekafirannya. Ya, sesungguhnya mereka adalah orang orang kafir, tapi karena mereka menampakkan keimanan, ya, sehingga orang orang beriman itu percaya kepada mereka, tapi padahal mereka itu adalah orang-orang munafikin. Sehingga Allah katakan humul aduwwu fahdharhum, ya, di surat Al-Munafiqun itu, ya. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya, fahdharhum, ya, berhati-hati, ya. Eh, dan apa yang kita lihat, perusakan-perusakan, kemudian juga eh, apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ya, eh, orang Yahudi yang kecil itu, gitu ya, eh, menjadi apa, bisa melakukan seenaknya karena, ya, penguasa-penguasa yang munafik yang tinggal di sekelilingnya, ya. Makanya kalau antum antum baca di surah Al-Hasyr, ya, tentang eh, ya, surah Al-Hasyr itu kan isinya eh, Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah ketika mengepung Bani Nadir, ya, orang-orang Yahudi, ya. Di bagian akhir Allah sebutkan tentang orang-orang munafikun, ya, ya, karena ini adalah sunatullah, ya, orang-orang Yahudi itu bisa menguasai kaum muslimin kalau ada orang-orang munafikun yang mendukungnya, gitu ya. Kalau orang-orang Yahudi itu sebenarnya kan, ya, orang-orang yang penakut, ya. Allah katakan la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw wara'i judur ba'suhum bainahum syadid, ya. Itu eh, memang mentalnya bukan mental pemenang, gitu ya, mental pejuang, ya. eh, ya, kalau di surat Al-Jumu'ah dikatakan apa, eh, mereka eh, pengennya hidup sangat takut mati, gitu ya. Eh, tapi kenapa kemudian Zionis bisa menguasai, gitu ya, menguasai eh, Palestina sekian lama, ya, karena dukungan orang-orang munafikin, gitu ya, penguasa-penguasa munafikin yang tinggal di sekitar apa, sekitar eh, Palestina, gitu ya, yang kalau teman-teman perhatikan, ya, orang-orang Yahudi itu sangat mudah dikalahkan, gitu ya. Kalau dalam sirah eh, tidak pernah kita mendapati adanya perang 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 tanding, gitu ya, antara kaum muslim dengan orang-orang munafikun, ya. Mereka itu eh, ya, karena tadi mentalnya mental kalah, mental bukan pejuang, gitu ya. Mereka orang yang takut mati, ya, mulai dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, gitu ya. Itu kaum muslimin cuma ngepung ngepung bentengnya mereka, gitu ya, nggak, terus akhirnya mereka nyerah, ya, terusir Bani Qainuqa. Bani Nadir juga seperti itu, nggak dikepung, ya. Kemudian ada apa namanya, ada eh, perang, apa ya, jadi disebutnya psikologis, gitu ya.
eh, perang harbu nafsi gitu ya. Eh, Kemudian setelah itu mereka akhirnya nyerah, kemudian terusir gitu ya. Jika di perang Khaybar juga seperti itu, punya benteng kuat kemudian dikepung, akhirnya kemudian mereka nyerah. Itu orang Yahudi itu mentalnya seperti itu ya. Maka ketika ada entitas Yahudi di tengah negara-negara Arab yang semuanya Muslim, kemudian dia bisa bertahan gitu ya. Itu mirip sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ya, Allah membaca alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya, tidakkah kamu perhatikan ya orang-orang munafik pun yang mengatakan kepada saudara-saudaranya orang-orang kafir dari ahli kitab itu ya, kalau kalian diusir kami akan membela kalian, kalau kalian akan diperangi kami akan berperang untuk kalian, dan Allah menyaksikan bahwa mereka itu berdusta ya. Ini sunatullah gitu ya. Jadi ya, ya kemudian Allah eh, perlihatkan bagaimana ya sudah setahun ya Tufanul Aqsa, dan para mujahidin tetap Masya Allah ya, dalam sejarah modern ya, bagaimana setahun mujahidin itu bertahan dan belum bisa dikalahkan, dan Insya Allah mereka yang pemenang melawan orang-orang Yahudi Zionis yang dalam sejarah perang Arab dengan Yahudi itu ya, dengan Israel itu, Arab biasanya nggak bertahan satu seminggu itu ya, mereka kalah gitu ya. Itu karena tadi ada pengkhianatan sebenarnya, ada banyak orang munafikun ya. Dan sekarang ketika mereka benar-benar berhadapan dengan orang-orang yang beriman gitu ya, Allah perlihatkan bagaimana kekuatan kaum muslimin yang sebenarnya ya. Ya meskipun kita belum bisa berbuat banyak ya, paling tidak kita mendoakan, memberikan bantuan yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita. eh eh, Ini Allah katakan wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ta'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Al munafiquna yaquluna amanna ya, dia yaqulun itu bagaimana mereka pandai ya dalam bertutur kata ya, lisannya mengatakan hal-hal yang manis. Amanna billah ya, bitauhidihi wa birrasuli Muhammadin wa ata'na ya, kami beriman, kami taat ya, wa ta'nahuma fima hakama bihi, kami taat pada Allah dan Rasulnya terhadap apa-apa yang Allah, hukum-hukum yang sudah ditentukan, diputuskan oleh Allah ya. Tsumma yatawalla yu'ridu fariqum minhum min ba'di dzalika, kemudian berpaling kelompok dari mereka min ba'di dzalika ya, min ba'dil qaulihim amanna billahi wa ata'na ya, warikum min ba'di dzalika wa ma ulaikal mu'riduna bil mu'minina al ma'hudin al muwafiqi qulubuhum li alsinatihim. Dan mereka itu, maknya di sini mak apa? Maknya mak apa? Fungsinya artinya apa? Maknya itu Kurang tahu, Ustaz. Hah? Kurang tahu. Mak, maknya menafikan ya, yang menafikan. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka yang
mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, mereka mengatakan taat, ya, orang munafikin itu dengan lisannya, ya, karena mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, wa ma ulaika bil mukminin. Jadi tidaklah mereka itu yang berpaling itu, ya, termasuk orang-orang beriman, ya. Eh, jadi Allah menafikan, ya, keimanan dari mereka. Ya, Allah sendiri yang langsung menafikan. Allah yang ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya, Allah yang alimu bidzati sudur, yang maha mengetahui apa yang dalam hati, itu Allah nafikan keimanan sama sekali. Wa ma ulaika bil mu'minin. Ya, mereka yang berpaling itu bukan orang beriman. Al-ma'hudin, orang beriman yang al-ma'hudin, orang beriman yang biasa, orang-orang beriman yang dikenal, yang diketahui, yang antara hati dengan lisannya itu sama gitu ya. Bukan orang-orang yang berpura-pura yang beriman, kamuflase, palsu, fake gitu ya. Bukan. Al-muwafiq qulubum li alsinatihim. Ya, orang-orang yang sesuai hati dengan lisannya. Ya, orang-orang munafik bukan orang-orang beriman yang seperti benar, beriman yang hakiki imanannya. Ya. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi al-muballigh anhu liyahkuma bainahum. Ya. Ketika mereka diajak kepada Allah dan kepada Rasulnya, al-muballigh anhu, yang menyampaikan dari Rasul, liyahkuma bainahum. Ya. Agar hukum Allah itu ditegaskan di mereka. Idza fariqum minhum mu'ridun. Tiba-tiba sekelompok dari mereka itu menentangnya. Ya, anil maji ilaihi, untuk datang kepada hukum itu, melaksanakan. Ya, wa iyyakullahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tetapi, ya, iyyakullahumul haqq, jika eh, apa, di hukum Allah itu ada kemaslahatan gitu ya, ya kullahumul haq ya'tu ilaihi mud'inin, mereka mau mengamalkan hukum Allah itu muzinin, musri'in, taat, tunduk, mau ya. Tapi giliran menegakkan hukum-hukum Allah yang tidak sesuai dengan mereka, ya, sesuai dengan syahwat mereka, ya, ya, mereka lari, nggak mau, menolak. Ya, ini tanda-tanda orang munafik. Ya, ketika bicara tentang hukum Allah, tentang syariat hijab misalnya, eh bentar ya, telepon dari Ustaz Arif tadi. Ya, kita lanjutkan ya. Wa wa iyyaqullahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Ya, gitu ya. Kalau eh ya, pikir orang munafik seperti itu, membeda-bedakan hukum Allah, ya. Kalau eh, hukum Allah yang ada kebaikan di situ, ya, untuk mereka, kemaslahatan mereka, ya, eh, terkait dengan, ya, macam-macam ya yang menguntungkan mereka, mereka mau. Tapi ketika di situ ada eh, apa, merugikan mereka, mereka menolak, ya, dengan berbagai dalil, ya, syariat kisos misalnya, HAM, ya, menolak, atau misalnya eh, larangan untuk LGBT, hukuman yang keras gitu ya, menolak, ya, karena di situ mengganggu kepentingan mereka, ya. Tapi ketika eh, hubungan dengan misalnya eh, zakat atau wakaf yang ada uangnya misalnya, ya, gitu ya, atau sedekah dan lain-lain, mereka mau. Nah, idza fariqum minhum mu'ridun wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Afi qulubihim maradun. Apakah dalam hati mereka itu kufrun,
kata mu'allif maradulnya arti kufrun, ya. Amir tabu, ataukah mereka ragu-ragu, ay syakku fi nubuwatihi, am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh, ya. Mereka apa, ada penyakit, ya, atau kekufuran atau keraguan-raguan, ya, fi nubuwati, dalam kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh, ataukah mereka takut Allah itu tidak adil kepada mereka. Al-haif itu azulm, ya. Al-haifu bimana azulmu. Am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh, ya, fil hukmi ayyudlamu fihi, ya, ketika mereka menegakkan hukum Allah itu Allah menzalimi mereka, gitu ya. Lah, ya, tidak mungkin Allah melakukan menzalimi hambanya, ya. Bal ulaika humul zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim bil i'radi anhu, ya, berpaling dari ajarannya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay al-qaulal la'iqa bihim ay yaqulu sami'na wa ata'na bil ijabati wa ulaika hina idzin humul muflihun najuna. Ya, sungguhnya yang benar-benar para orang beriman ketika mereka diajak, ya, ketika mereka merespon, ya, diseru untuk kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar hukum Allah itu ditegakkan, ya, kita diajak untuk mengamalkan syariat, ya, maka ucapan orang beriman yang benar-benar beriman itu harusnya sami'na wa ata'na, asam wa ta'ah, kami dengar dan kami taati, ya. Merespon, mengamalkan, ya. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Ini tanda orang beriman, ya. Tidak ada tawar-menawar lagi, ini standarnya, ya. Orang beriman katakan sami'na wa ata'na. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi bisukunil ha'i wa kasriha bi ayyuti'ahu fa ulaikal muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat, ya. Kemudian kalau orang beriman itu sudah sami'na wa ata'na, ya, maka Allah katakan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepadanya, ya khafuhu, ya, wa yattaqihi, wa yattaqih, ya, kalau bacaannya uh, al-mahalli itu wa yattaqih, gitu ya. Wa bisukunil ha'i, ya, dengan disukunkan haknya, wa yattaqih, gitu ya. Wa kasriha, atau dikasrohkan haknya, wa yattaqihi atau wa yattaqhi, bacaan kita, gitu ya. Bacaan kita Imam Asim, Hafaz An-Asim, wa yattaqhi, ya, qafnya disukunkan, disukun qafnya dan dikasrohkan haknya, ya. Wa yattaqhi bisukunil ha wa kasriha bi ayyuti'ahu fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung bil jannah, ya. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, punya khusyah, rasa takut, ya, pada Allah, wa yattaqhi, dan takwa kepada Allah, mereka itulah benar-benar orang-orang yang beruntung, ya. Nas'alullah ayyaj'alana wa ahlana minal faizin. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa aqsamu, apa aqsamu itu artinya?
Sumpah. Bersumpah, Sumpah. Ustaz. Nah, wa aqsamu, mereka bersumpah atas nama Allah, dengan nama Allah. Jahda aimanihim. Ya, jahda aimanihim itu maksudnya ghayataha. Sumpah yang paling tinggi. Gitu ya. Sumpah yang paling tinggi. Ya, demi Allah. Ya, sumpah saya benar-benar bersumpah demi Allah gitu ya, kira-kira seperti ya. Jahda imanihim ghayataha. La in amartahum la yakhrujunna. Ya, mereka benar bersumpah kalau Rasul memerintahkan kepada mereka untuk jihad, ya untuk keluar, ya untuk berjihad, yakhrujunna, mereka pasti akan keluar. Ya, artinya keluar ikut jihad bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, wa aqsamu billahi jahda imanihim la in amartahum bil jihad la yakhrujunna. Qul la tuqsimu. Katakanlah ya Rasul, jangan sumpah. Jangan mudah bersumpah, ya. Ta'atun ma'rufah. Ya, yang penting adalah ketaatan. Ya, ta'atun ma'rufatun, ketaatan yang dikenali, yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan, ya, mengamalkan apa, mentaati apa yang disampaikan, yang diperintah oleh Rasul. Ya, yang penting amal, bukti, ya, bukan bukan ucapan, ya, bukan apa silah kemarin, bukan omon-omon gitu ya, tapi amal, bukti, eh, bukti dari apa, kalau kalian taat kepada Allah, ya, bukan sekedar sumpah, ya. Ta'atun ma'rufah lin nabi khairun min qasamikum alladzi la tasduquna fihi. Ya, ketaatan kalian itu lebih baik dari sumpah yang kalian tidak jujur dalam sumpah itu, ya, cuma sekedar apa namanya, eh, lip service gitu ya. Tidak ada, tidak bisa diamalkan, tidak bisa dilakukan, ya, tidak bisa dibuktikan dengan aplikasi perbuatan. Innallaha khabirun bima ta'malun min ta'atikum bil qawli wa mukhalafatikum bil fi'li. Ya, kalian ngomong iya, ya, cuma di lisan saja, tapi perbuatan kalian bertentangan dengan apa yang kalian katakan. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Fa in tawallaw an ta'atihi bih, ya. Mereka kan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Fa in tawallaw, berpaling dari ketaatannya, bihadzi ihdata aini khitabun lahum, dengan menghilangkan salah satu dari taknya, ya, asalnya fa in tatawallaw gitu ya. Tapi di sini wa in tawallaw, taknya dihilangkan salah satu taknya. Khitabun lahum ini domirnya domir mukhatab untuk mereka. Jika kalian gitu ya berpaling, fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma humiltum min ta'atihi. Ya, maka sungguhnya kewajiban Rasul itu adalah yang dibebankan. Ya, apa yang dibebankan untuk Rasul? Menyampaikan. Ya, tugas Rasul, kewajiban beliau hanya menyampaikan. Ma hummila. Ya, apa yang dibebankan, ya, oleh Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan, ya. Wa alaikum, dan kewajiban kalian, mahumiltum, apa yang dibebankan untuk kalian. Apa itu? Ya, min taatihi, mentaati. Ya, hanya menyampaikan, tugas Rasul hanya menyampaikan. Bukan kewajiban Rasul apa, membuat kalian benar-benar beriman, tidak. Rasul hanya menyampaikan. Rasul tidak punya kewajiban untuk memaksa kalian beriman. Ya,
fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, ya. Alaikum mahumulatu min ta'ati. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasulullah, tahtadu, kalian mendapat petunjuk. Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin, dan tidaklah kewajiban atas Rasul itu kecuali al-balagul mubin, ya, menyampaikan penyampaian yang jelas, ya, kepada kepada umatnya, ya. Nah, ini tugas Rasul, tugas dai, tugas para guru, ya, yang menyampaikan, tidak punya wewenang untuk memaksa orang untuk menjadi baik, ya. Harus dipaksa gitu, ya, tapi hanya menyampaikan. Nah, ini qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum min ta'ah tuti'u tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Baik, berikutnya siapa yang mau baca? Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini janji Allah, ya. Allah sudah berjanji la yukhliful mi'ad, pasti janji itu akan terwujud, ya, pasti janji Allah akan terwujud. Apa janji Allah terhadap orang beriman? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Beriman di antara kalian dan beramal soleh. Ya. Apa janji Allah? Yastakhlifannahum fil ardi. Apa ya? Yastakhlifannahum? Apa? Menjadikan khalifah, bukan Ustaz? Menjadikan mereka khalifah, menjadikan mereka penguasa, mengangkat mereka sebagai pemimpin fil ard, ya, di muka bumi ini. Ya, ini janji Allah. Orang beriman dan beramal soleh, ya, itu janji Allah. Allah akan memuliakan mereka, mengangkat mereka sebagai pemimpin di dunia ini. Ya. Itu janji Allah. Jadi kalau sekarang mungkin kita belum arah itu, belum melihat, belum terrealisasi janji Allah, ya, mungkin karena kita belum layak, ya. Kita belum alladzina amanu, kita belum, iman kita belum keimanan yang layak mendapatkan janji Allah itu. Wa amilus soleh, wa amilus solihat, kita belum beramal soleh, belum maksimal dalam melakukan amal soleh. Ya, kalau sudah imannya sudah benar, ya, amal solehnya sudah benar, janji Allah pasti akan Allah wujudkan. La yastakhlifannahu fil ardh badala minal kuffar, sebagai pengganti orang kafir. Ya, coba teman-teman kita perhatikan, ya, bagaimana sekarang kaum muslimin, bagaimana peradaban sekarang. Peradaban dunia ini peradaban apa, oleh teman-teman? Ya, peradaban orang-orang kafir, peradaban orang Yahudi. Ya, coba Zionis yang membantai puluhan ribu orang setahun belakangan. Nah, negara-negara yang katanya menjunjung HAM, gitu, ya, pembela HAM. Nah, ya, karena memang yang menguasai peradaban hari ini adalah orang-orang kafir itu. Semuanya dari berbagai sisi, ya, teknologi, pendidikan, ya, pendidikan kita sudah, ya, sudah jauh dari pendidikan Islam, ya, manhajnya, ya, bahkan ya dalam apa ya, bahkan di lembaga-lembaga Islam sendiri, ya, kadang
kurikulumnya mengikuti caranya, mengikuti ya orang-orang Yahudi. Bagaimana kita berilmu itu ya, ya seperti kita di kampus sekarang misalnya ya. Kita belajar ini ya bukan benar-benar belajar sebagaimana ulama-ulama kita belajar dari awal sampai akhir gitu ya. Kita mengkaji kitab Jalalain misalnya dari awal sampai akhir. Hanya beberapa judul gitu ya, beberapa surat, kemudian tidak ujian gitu ya. Dan Anda bisa meyakin nanti antumna setelah selesai materi ini ya, mungkin di semester depan udah lupa. Ya karena ujian udah selesai. Kita belajar untuk ujian, untuk nilai, nanti kemudian nilai dapat ijazah, dengan ijazah itu kita dapat kerjaan. Gitu nggak teman-teman? Hah? Ya. Jadi ya memang dibuat seperti itu, harus dengan ijazah. Ijazah itu harus diakui, ya. Eh, Kalau ijazah diakui, ya dia bisa kuliah, lanjutan kuliah lalu diterima bekerja di tempat-tempat yang lain, gitu ya. Jadi kita ber apa berilmu itu, menuntut ilmu bukan untuk ilmu, bukan karena Allah, bukan untuk ilmu, tapi untuk ijazah, gitu ya, untuk ijazah. Dia mudah-mudahan Allah perbaiki, ya perbaiki ini niat-niat kita, Allah perbaiki. Ya teman-teman juga harus sadar, teman-teman, ketika untuk bukan sekedar untuk dapat ijazah S1, cuma untuk mencari ilmu. Makanya kemudian teman-teman banyakin belajar ya. Kalau teman-teman hanya mengandalkan belajar dan membaca materi-materi kuliah, kemudian waktu belajarnya waktu kuliah ya tidak dapat apa-apa teman. Ya. Kalau kita ingin mengembalikan kembali peradaban ini ya harus baca, perbanyak baca. Ya perbanyak baca. Bukan hanya muqarrarnya aja yang dibaca, banyak ilmu yang perlu kita baca. Ya. Karena kalau kita tidak membaca, ya bagaimana mungkin kita akan bisa mengembalikan peradaban, ya. Wahyu pertama saja Iqra itu kita tidak amalkan, gitu ya. Nah, makanya syarat istikhlaf itu ya orang yang beriman yang memenuhi syarat-syaratnya. Ya kama istakhlafa bil bina'il fa'il, ya istakhlafa, atau lil maf'ul kama istukhlifa, gitu ya. Jadi bil bina lil fa'il maksudnya dibaca kama istakhlafa, kalau wal bina lil maf'ul kama istukhlifa alladzina min qablihim. Kalau kama istakhlafa sebagaimana Allah mengangkat ya orang-orang sebelum mereka, ya fa'ilnya kepada Allah, ya lafzul jalalah wa adallah kama istakhlafallahu alladzina min qablihim, atau lil maf'ul kama istukhlifa, ya bagaimana di istukhlifa, gitu ya, di orang-orang sebelumnya itu dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina min qablihim min bani Israil badalan anil jababirah. Ya contohnya Bani Israel, ya mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin pengganti al-jababirah. Al-jababirah itu penguasa-penguasa yang zalim, Jamal Jabbar, diktator-diktator, gitu ya, yang menguasai Palestina pada masa itu, ya. Lalu kemudian mereka digantikan oleh Allah dengan Bani Israel yang beriman, ya, di zamannya Yusha bin Nun, ya, ketika mereka berhasil menaklukkan Palestina, ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada, dan Allah akan memberikan tamkin, ya, untuk mereka dinahumul ladzi irtada lahum, agama yang Allah ridho untuk mereka. Tamkin itu ya
Jadi kita lihat di sini eh wal ardu biladul awal wa yumakkinuhu yuqawwihi wa yaj'alu lahu makanan mustaqirran. Ya, arti tamkin di sini ya itu dikuatkan oleh Allah dan dijadikan untuknya tempat yang mustaqir, stabil. Ya, ya untuk lebih memudahkan ya itu diterjemahkan tamkin itu diberikan kekuasaan oleh Allah. Ya, tapi kekuasaan yang bukan kekuasaan yang begitu berkuasa nggak lama kemudian direbut kekuasaan itu, tidak. Tamkin kekuasaan yang awet. Ya, wa yumakkinanna lahum dinahum. Ya, agama mereka yang Allah sudah ridho untuk mereka. Islam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin peradaban. Ya, huwal Islam bi ayyudhiru ala jamil adyan. Allah menangkan agama Islam itu atas seluruh agama-agama yang lain. Yudhiru ala dini kulli. Wa yuwasi'u lahum fil bilad fayamlikuha. Allah luaskan ya untuk mereka negeri-negeri itu, menguasai negeri-negeri ya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para salafuna ya, salaf kita, bagaimana zaman Harun ar-Rasyid ya, terbentangnya khilafah Islamiyah, negeri Islam ya, dari ujung timur Cina ya sampai Afrika, sampai Andalus ya. Ihwassi'alahum fil bilad fayamlikuha ya, wala yubaddilannahum ya, tapi beliau membacanya wala yubdilannahum bitakhfif wa tasydid ya. Wala yubdilannahum itu tasydid, bitakhfif yubdilannahum dengan tasydid ya, yubaddilannahum ya sebagaimana bacaan kita ya, itu bacanya bitakhfifi wa tasydid, dengan ditakhfifkan dalnya, yubdi wa tasydid tasydidkan wala yubaddi gitu ya. Wala yubaddilanna, Allah akan gantikan untuk mereka min ba'di khaufihim, setelah rasa takut itu ya, takut dari orang kafir, ketakutan ya, amna, berupa keamanan, tidak takut lagi. Waqad anjazallahu wa'adahu lahum bima dzakarahu athna alaihi biqauli ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a ya. Kemudian waqad anjazallah, Allah telah melaksanakan, menuntaskan janjinya ya, anjaza yunjizu, melaksanakan ya, menuntaskan, wa'adahu, janjinya, menepati janji yang Allah janjikan kepada mereka, wa asna alaihim, dan Allah puji mereka, biqaulihi ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, mereka menyembahku, la yusyriku nabi syai'a, mereka tidak menyekutukanku dengan satu apapun ya. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a ya, orang sudah diberikan tamkin oleh Allah ya, diberikan keamanan ya, orang-orang itu menyembah, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan ya. Wa musta'nafun fi hukmi ta'lil, maksudnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, itu mustahwa musta'nafun fi hukmi ta'lil. Jadi maksudnya ini adalah jumlah musta'naf. Jumlah musta'naf, teman-teman tahu nggak? Musta'naf itu akan kalimat baru ya, kalimat baru, kalimat istinaf. Tapi maknanya li ta'lil, fi hukmi ta'lil. Iya, apa fi hukmi ta'lil? Untuk sebagai apa ya? Sebab atau alasan. Maksudnya seperti apa? Kan kalau secara kata-kata tadi, ketika Allah berikan kekuasaan gitu ya, kemudian kepada orang-orang beriman, kemudian rasa takut yang mereka alami sebelumnya diganti oleh Allah dengan rasa keamanan gitu ya. Nah, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku gitu ya. Ini kan kata jumlah baru, kalimat yang baru, tapi maknanya taklil ya.
itu semua Allah berikan agar gitu ya, agar supaya mereka beribadah kepada Allah gitu dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Artinya Allah memberikan kekuasaan kepada orang beriman ya, itu agar tauhid itu ditegakkan ya, agar tidak ada yang menyekutukan Allah, tidak ada siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya musta'nafun fi hukmi at-ta'lil. Dari sisi kedudukan kata itu atau kalimatnya ya, dan kalimat baru tapi maknanya adalah ta'lil. Alasan Allah ya, kenapa Allah memberikan kekuasaan itu ya agar eh, orang-orang beriman ini mengajak ya negara-negara, daerah-daerah yang ditaklukkan itu di bawah kekuasaan kaum muslimin ya, penduduknya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Wa man kafara ba'da dzalika al-in'a minhum faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa kemudian kufur pada Allah setelah diberikan kekuasaan, diberikan tamkin ya, badal in'am, setelah kenikmatan yang Allah berikan, faulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Wa awwalu man kafara bi qatalatu Utsman radhiyallahu anhu fasar yaqtatiluna ba'da an kan ikhwanan. Ini beliau memberikan contoh ya. Contoh apa? Awal ya. Wa awwalu man kafara bihi, dan orang yang kufur terhadap nikmat ini ya, qatalatu Utsman, mereka adalah para pembunuh Utsman. Para pembunuh Utsman. Fasaru, kemudian mereka ya berbunuh-bunuhan ba'da an kanu ikhwana, setelah mereka bersaudara sebelumnya. Nah, ini fitnah yang terjadi di masa Utsman ya. Ini tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman untuk meresume, masing-masing membuat resume gitu ya tentang fitnah yang terjadi di masa Utsman. Kenapa terjadi fitnah di masa Utsman? Apa sebabnya terjadi fitnah itu? Tokoh-tokohnya, kemudian alasannya, kemudian sampai Utsman terbunuh. Ya, ini tugas masing-masing membuat tugas dan nanti mengumpulkan ke email saya ya. Ya. Bisa boleh diulang? Tugasnya adalah ya teman-teman mencari ya atau meresume tentang fitnah yang terjadi di masa Utsman. Fitnah yang terjadi di masa Utsman. Ya. Apa penyebab fitnah itu? Ya. Apakah tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Utsman? Ya. Apakah benar tuduhan-tuduhan itu atau itu sekedar fitnah? Ya, siapa yang menggerakkan fitnah itu? Ya, dan apa dampaknya? Gitu ya, terhadap kaum muslimin. Ini eh, saya mengajak teman-teman tadi ya agar meluaskan ya, menguaskan bacaan teman-teman ya. Nanti teman-teman menyebutkan sumbernya ya, dari mana teman-teman mengutip itu ya. Ya paling banyak dua halaman lah ya, 2 halaman ya. Jadi nggak usah ditulis detail ya, resumenya kira-kira penyebab fitnah masa Utsman ini terjadi tahun berapa ya di Khilafah Utsmaniyah, penyebabnya apa ya, kenapa orang-orang demo gitu ya, Pak Utsman sampai kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, kemudian fitnah itu ya berlanjut sampai masa Ali dan seterusnya gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Jelas, Ustaz. Baik. Ya. Ini
eh sampai kapan? Satu pekan cukup atau kelamaan? Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Apa? Iya, pakai bahasa Indonesia nggak? Pakai. Ya, pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia biar eh, ya kalian benar-benar memahami gitu ya. Baik, berikutnya saya tunggu sampai pekan depan deh, nggak apa-apa ya, pekan depan. Pekan depan tanggal 18 ya. Berikutnya waqimus sholata wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. Nah, ini sebenarnya tadi teman-teman ya, ini tugas ya, kewajiban seorang pemimpin. Seorang pemimpin kaum muslimin itu ya, ketika dia sudah mendapat amanah, tugas utamanya ini adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Membuat orang-orang itu mengajak orang beribadah kepada Allah, menghilangkan kesyirikan. Ya, ini tugas pertama. Kemudian berikutnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, iqamatus shalah, salat ditegakkan, wa ita'uz zakat ditunaikan, ya. Eh, wa ati'ur rasula dan mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, hukum-hukum hukum-hukum Islam itu yang bisa ditegakkan ya dilakukan. La'allakum turhamun ay raja'ar rahmah. Berharap ketika kita melakukan itu Allah memberikan rahmat. Nah ini pemimpin itu ya harusnya memiliki mindsetnya itu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allakum turhamun raja'ur rahmah. Ya. Coba kalau teman-teman perhatikan ya, kisah pemimpin besar dalam sejarah Islam yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu siapa? Pemimpin besar yang kuasaannya itu luar biasa di dalam Al-Qur'an yang Allah kisahkan itu Fir'aun, Ustaz. enggak pemimpin muslim. Oh, Muslim. Pemimpin muslim bukan pemimpin kafir. Nabi Sulaiman, Ustaz. Nabi Sulaiman, betul. Satu lagi Nabi Daud. bukan Nabi Daud. Suratnya kita baca setiap pekan. Muhammad Al-Fatih. Hah? Muhammad Al-Fatih. Siapa? Muhammad Al-Fatih kan Ustaz? Bukan Muhammad Al-Fatih, nggak ada di. Emang ada di Al-Quran? Nggak Kan ada. kira surat Al-Fatih. Bukan, bukan. Kisahnya ada dalam Al-Quran. Yang kisah itu di surat yang kita baca setiap pekan. Apa yang kita baca setiap pekan itu? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Siapa ada Al-Kahfi itu? Pemimpin besar. Dzulqarnain, Ustaz. Dzulqarnain. Ya, betul Dzulqarnain. Ya. Coba teman-teman baca ya di eh, kalau Sulaiman itu di surat An-Naml. Ya, di surat An-Naml. Kalau di apa? Zulkarnain di surat Al-Kahfi itu ya, di akhir surat Al-Kahfi. Coba teman-teman perhatikan misalnya kalau teman ada mushaf, kalau ada mushaf silahkan buka misalnya apa di ayat hmm, ayat 98 ya Al-Kahfi. Bagaimana di Sulaiman bagaimana Zulkarnain itu ya diberikan kekuasaan yang besar ya, kemudian menutup Ya'juj dan Ma'juj, bendungan, ya. Kemudian ketika ditawari gaji oleh rakyatnya, maksudnya dikasih upah, dia menolak, ya. Kemudian dia katakan di ayat 98, qala hadza rahmatun apa? Mir Rabbi.
qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'ala dakat. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Di surat An-Naml, ya, ketika Allah berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, teman-teman perhatikan, ya, di ayat mirip ya, ketika Nabi Sulaiman dikirimi hadiah, ya, dari Ratu Balqis itu, Ratu Saba, ya, beliau tolak, ya, ini murji'un ilaihim bihadiyatin fa'anidhur bima yarji'ul mursalun, ya. Falamma ja'a Sulaimana qala tumidunani bimalin fama atani Allahu khairu mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun, ya. Ini, ya, bagaimana, ya, seorang pemimpin itu, ya, memiliki mindset itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tadi salah satu mendapatkan rahmat Allah turhamun itu, ya, ngajak orang ibadah, menegakkan sholat, keadilan sosial, wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Ya. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya. Juga bagaimana kemudian Nabi Sulaiman ketika menulis suratnya kepada Balqis, apa pertamanya? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu, ya, jadi sebenarnya Masya Allah, ya, Al-Quran itu kalau teman-teman gali belajar itu, ya, luar biasa gitu ya. Kita tidak perlu belajar kepemimpinan dari teori-teori kepemimpinan orang-orang kafir, ya. Ya, baik, ini kemana-mana, ya. Raja ar-Rahmah, ya, harus pemimpin itu, pemimpin Muslim, ya, bagaimana, ya, pemerintahannya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melakukan semua sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat. Karena itulah yang bisa mengubah masyarakat yang kepemimpinannya itu kan bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian wala tahsibanna bil fawqaniyah wa tahtaniyah wal fa'ilir rasul. Ya, ini bacaan beliau, ya. Kalau bacaan kita, wala la tahsabanna alladzina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wala bi'sal masir. Beliau bacaan la tahsibanna, ya, bil fawqaniyah. Bil fawqaniyah maksudnya apa? Bil fawqaniyah maksudnya, ini udah berkali-kali kita ulang nih. Apa? Baris di atas, Ustaz. Iya, apa? Apa yang berada di atas? Apa yang di atas? Titiknya. Titiknya, ya. Tak, dibacanya tak, la tahsiban la tahsabanna bil fawqaniyah. Dan bisa juga ada qiraah yang membacanya la yahsibanna gitu, ya, atau la yahsabanna, ya, wa tahtaniyah. Ya, kalau la tahsabanna itu fa'ilnya domir anta gitu, ya. Janganlah kau mengira, menyangka, ya. Kalau la tahsibanna atau la dengan tahtaniyah la yahsibanna, janganlah mengira siapa? Rasul, fa'ilnya Rasul. Janganlah Rasul itu mengira apa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu mu'jizin fil ard. Mereka itu bisa melemahkan kami di muka bumi ini. Ya, bi ayyafutuna. Ya.
Nah, ini mengingatkan kita gitu ya. Jangan kemudian kita itu mudah mudah terkesima takjub dengan orang-orang kafir ya. Oh, orang-orang itu hebat segala macam. Kemudian akhirnya kita ikut ya kebudayaan mereka ya. Jangan mereka mengira orang-orang kafir itu hebat segala-galanya. Lalu kemudian kita bertaklid ya, nyerah ya semuanya. Wa ma'wahum fil ard ya. Wa ma'wahum marji'uhum annar. Ya, tempat kembali mereka itu adalah neraka. Walabi sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Wa ma'wahum annar walabi sal masir al marji hiya. Ya, artinya jangan ya orang beriman itu ya jangan mudah untuk tadi silau ya atau merasa apa namanya inferior gitu ya, melihat dulu orang hebat tuh Korea atau apa namanya orang Amerika dan segala macam ya. La tahsabanna alladziina kafaru mu'jizin fil ard, termasuk ya sekarang gitu ya dengan persenjataan teknologi ya, orang Yahudi ya Zionis yang didukung. Jangan kemudian kita punya mental mental orang yang kalah gitu ya. Wa ma'wahum an-nar wa la bi'sal masir. Baik, kita cukup sampai sini, insyaallah nanti berikutnya kita lanjutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu tentang izin. Nah, ini izin. Nah, kita kembali kepada kaidah awal ya. Eh, ya tentang ayat tentang izin masuk rumah ya, kemudian izin ini di dalam rumah. Kalau yang sebelumnya ayat izin bagi orang di luar rumah ingin masuk rumah. Nah, ini kemudian ayat tentang izin di antara para penghuni rumah, adab izin. Yang tujuan utamanya adalah seperti yang kita katakan innama syuri'al idnu lil basar min ajlil basar. Izin-izin itu Allah syariatkan untuk menjaga pandangan. Ini nanti akan kita bagaimana syariat Allah itu luar biasa. Allah mengatur gitu ya. Izin ini begitu detail ya. Ya di eh, apa tentang syariat izin. Baik, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Saat izin bertanya, Ustaz. Ya, Terkait yang ayat yang tadi Ustaz berikan, yang tugas Rasul kan menyampaikan ya Ustaz. ya. Apa namanya? Mungkin di sini teman-teman juga ada yang apa namanya, jadi pengajar mungkin ya. Nah, dalam situasi kita misalkan jadi pengajar, nah, misalkan jadi guru Quran gitu Ustaz, kan banyak kan anak-anaknya kayak gitu kan. Dengan kondisi misalkan di akhir semester tuh orang tua kayak memberi penilaian seperti itu Ustaz. Kan kita menyampaikan, kita sudah maksimal menyampaikan kayak gitu. Dan di akhir apa namanya, orang tua kayak apa namanya, kok saya gini 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 gitu. Tapi beliau nggak tahu keadaan anaknya seperti apa kayak gitu. Itu gimana cara respon kita untuk menanggapi orang tua seperti itu? Orang tua yang cenderung nyalahin guru atau gimana ya? Iya betul. Yang cenderung lanjut kayak gitu. Ya, ini memang biasa saya sampaikan tadi gitu ya. Ketika orang sudah merasa gitu ya, orang merasa kalau dia sudah eh, apa membayar gitu ya, itu dia dilepas tanggung jawab, kemudian tuntutannya pada yang dia bayar, gitu. Nah, ini memang kesalahan kita, gitu. Kalau dalam pendidikan, ya, pendidikan itu kan
bukan tanggung jawab guru. Pendidikan itu kan tanggung jawab orang tua, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu tanggung jawab orang tua, terutama seorang ayah. Itu kewajibannya, gitu ya. Kemudian ketika kewajiban itu ya karena memang keterbatasan kita, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya membaca biografi ulama-ulama kita terdahulu, gitu kan, mereka kalau dalam biografinya misalnya eh, hafal Quran melalui ayahnya, hafal Quran melalui ibunya, gitu ya, di usia belia, atau hafal kitab ini melalui bapaknya, gitu ya, karena ya memang asalnya kewajiban pendidikan itu kewajiban mendidik, kewajiban orang tua, tapi karena keterbatasan kita, kemudian kita mewakilkan itu kepada lembaga-lembaga yang ada, gitu ya, masjid, sekolah. Nah, tapi kemudian eh, bukan berarti tanggung jawab itu lepas setelah kita menitipkan anak-anak kita, kemudian ya sudah, kita tidak punya kewajiban apa-apa, ya. Setelah itu kewajiban sekolah, gitu ya. Padahal di sekolah pun, ya, kita tahu bahwa berapa jam sih anak-anak kita di sekolah, gitu, ya. Ya, bahkan yang full day, gitu ya, dari jam 7 sampai jam 3 ke asar katakanlah. Itu aja yang lebih banyak anak-anak itu ada di rumah, gitu ya. Maka ketika eh, kesadaran ini belum muncul, apalagi kemudian ditambah, ya, dunia pendidikan itu sudah menjadi ladang bisnis komersil. Orang sekolah itu bayarnya mahal-mahal, orang tua bayar mahal untuk itu, sehingga mindset orang tua itu ya, saya sudah bayar mahal, ya saya pengen terimanya beres, gitu. Ini permasalahan yang yang kompleks, gitu ya. Nah, jadi ini sehingga tadi orang tua nuntut ya, kalau di sekolah itu misalnya dikatakan anak target bisa selesai segini, kemudian anaknya belum capai target, kemudian orang tua nuntut misalnya, gitu ya. Karena orang tua yang belum memiliki kesadaran, kemudian sekolah juga yang tadi lebih pada komersil, gitu ya. Padahal lembaga pendidikan itu lembaga, dalam Islam ada dua bidang yang tidak boleh ada komersialisasi di situ, ya, karena dia adalah bidang khidmah, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, ini dua-duanya nih yang seperti saya katakan, ini Yahudi semua, semuanya yang berada di belakangnya, gitu ya. Maka ketika komersil, kita tahu pendidikan mahal, gitu ya. Orang bayar mahal untuk mendapat pendidikan yang baik, gitu. Eh, Berbagai fasilitas diberikan, apalagi kesehatan. Ya, padahal dalam sejarah Islam pendidikan itu, ya, yang berperan besar itu ya negara atau wakaf. Sehingga pendidikan itu pendidikan ta'alum lil jami', semua berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian juga kesehatan, gitu. Nah, ya tadi harus dikembalikan kepada mindset orang tua, gitu. Jadi memang butuh lembaga pendidikan itu, ya, komunikasi dengan orang tua bukan hanya saat daftar, gitu, daftar anak, menerima rapot, ya. Ada proses orang tua itu dibimbing, gitu ya. Orang tua ngapain, sebagai orang tua apa kewajiban-kewajibannya orang tua, gitu ya, di rumah apa yang mesti dilakukan. Sehingga orang tua juga merasa ini adalah kewajiban dia, anak itu ya amanah Allah untuk dia, yang ditanya tentang anaknya bukan gurunya, gitu, yang ditanya tentang anaknya nanti di hadapan Allah yang bertanggung jawabkan itu adalah orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan, gitu, apakah orang itu sudah memberikan keteladanan, sudah memberikan hal-hal yang mestinya dilakukan, ya. Tapi memang ya nggak mudah, gitu. Sejak awalnya itu sudah harus
sudah salah gitu ya. Mindset orang tua, ya udah saya bayar, saya terima beres. Kemudian orang tua yang seperti tidak diilmui, tidak dibimbing, ya maksudnya ya dia nuntut aja, bisanya nuntut. Orang enggak, kok anak saya baru segini hafalannya saja misalnya, ya padahal di rumah dia nggak pernah bantu murojaah, nggak pernah bantu ziyadah misalnya di rumahnya. Ya bahkan di rumahnya dikasih HP, ya gimana mau ziyadah dan murojaah anaknya di rumah gitu, ya pasti kalah gitu. Kemudian nanti gurunya disalahin gitu lagi, ya kompleks ya. Jadi teman-teman ya, eh, jadi perlu gitu ya, kalau teman-teman misal berada di lembaga, ya eh, ya lembaga itu memberikan penyadaran kepada orang tua gitu ya. Ada, kalau saya teman-teman, saya juga di Kota Al-Fatih ya. Mungkin kalau teman-teman bisa cari informasi tentang apa itu Kota Al-Fatih, bagaimana kita orang tua itu, bagaimana ya harus menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Kemudian ada kajian yang wajib wajib dihadiri orang tua setiap pekan dalam rangka mengilmui para orang tua itu gitu ya. Karena memang itu tadi untuk membangun kesadaran orang tua bahwa kewajiban mendidik itu adalah kewajiban orang tua ya. Guru itu hanya mendukung, dan juga tadi intensitas hubungan eh, juga lebih terbatas ya dibanding orang tua di rumah. Maka pengkondisian rumah itu sebagai pak mendidik untuk mereka ziyadah, kemudian komunikasi yang intens gitu ya, orang tua dengan guru itu harus mutlak dilakukan ya. Ya kalau enggak ya tadi, guru sudah disalahkan gitu ya sama orang tua. Ya, ya kalau guru, kan guru nggak mungkin balikin ya, orang bapak ngapain aja selama ini gitu ya anaknya, kan nggak mungkin gitu ya. Karena juga eh, teman-teman ini juga udah di lembaga, maka ini sebenarnya kewajiban kewajiban lembaga. Atau kalau misalnya lembaga belum apa, belum ada kegiatan-kegiatan seperti itu, paling tidak teman-teman ingatkan orang tuanya, misalnya nih, kalau misalnya ada target gitu ya, dalam satu semester satu juz misal, berarti kan ada kira-kira setiap bulan itu berapa halaman dan sekali ya. Tiap bulan teman-teman kasih info aja, maksudnya ini si fulan atau fulanah, orang tua ini tahapan sampai sini, yang seharusnya dia sampai sini, mohon bantu di rumah gitu ya, untuk dibantu untuk murojaahnya atau ziyadahnya dan lain-lain gitu, sehingga orang tua itu juga eh, merasa oh dia punya kewajiban yang juga harus dia membantu support guru anaknya gitu ya. Kalau dia hanya mengejar target kemudian dia tidak tahu harus ngapain, nah, itu juga mungkin ya, ada sebagian orang tua yang punya kesadaran itu tapi dia nggak tahu nih ya, dia apa yang dia bisa bantu gitu ya, dia belum jadi salah satunya ya, kita sebagai guru proaktif gitu ya, menyampaikan perkembangan anak kita atau santri-santri itu kepada orang tuanya, kita sampaikan sehingga nggak ujuk-ujuk ketika ada akhir semester, ketika terima rapot ya, baru sadar anaknya belum selesai, belum sampai target, kemudian akhirnya guru yang jadi sasaran kambing hitam gitu. Itu kali ya Basmana ya. Baik, naktafi hadzal qadar, udah lewat 15 menit, mudah tidak mengganggu waktu teman-teman semua. Naktafi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.